Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pertemuan kedua mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Kita akan coba bahas pentingnya landasan atau dasar pendidikan. Baik, ada beberapa poin yang mendasari di bagian pendahuluan awal ini mengapa dasar-dasar pendidikan itu penting. Poin yang pertama, banyaknya lulusan lembaga pendidikan yang belum mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang mereka terima saat belajar dulu. Kemudian poin yang kedua, akses pendidikan di daerah terpencil tidak membuat masyarakat mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya dengan baik. Kemudian juga perilaku karakter masyarakat jauh dari nilai keindonesiaan yang penuh dengan keramahan, rendah hati, saling gotong royong membantu sesama. Poin berikutnya, tawuran antar pelajar dan demonstrasi juga terjadi di mana-mana, dan produk pendidikan ini melahirkan manusia yang tidak lagi merasa malu akibat pendidikan yang telah maju dan jauh dari nilai keindonesiaan warisan nenek moyang bangsa kita. Nah, dari beberapa poin tersebut berarti ada masalah dalam dunia pendidikan kita, sehingga kita perlu memahami dasar-dasar atau pondasi dari pendidikan kita itu harus kuat supaya bisa menghadapi masalah ini. Nanti selanjutnya ada di beberapa poin kita akan coba lihat pada materi hari ini ya. Ada beberapa nilai dasar dalam kehidupan masyarakat yang mulai dikesampingkan. Yang pertama itu nilai ketuhanan, yang mendorong seseorang takut melakukan kesalahan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Jadi nilai ketuhanan ini sudah mulai dikesampingkan, seseorang saat ini tidak takut lagi melakukan kesalahan, seperti terjadinya kasus tawuran antar pelajar dan masalah-masalah yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, nilai identitas juga mulai dikesampingkan, nilai identitas yang harusnya mendorong jati diri sebagai suatu bangsa yang bermartabat. Nilai intelektual yang mendorong individu menjadi seseorang yang memiliki kecerdasan dalam kebijaksanaan. Kemudian nilai etika yang mendorong kehidupan penuh dengan kesopanan. Nilai susila yang mendorong individu taat dan patuh pada tradisi aturan yang berlaku di masyarakat. Dan nilai sosial yang mendorong individu tidak mau hidup serakah, tetapi ingin bersama-sama dalam melakukan kebaikan, sehingga memiliki martabat sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghargai dan kasih sayang antar sesama. Nah, nilai-nilai yang sudah Ibu sampaikan barusan ini terlihat mulai dikesampingkan dalam kehidupan masyarakat yang seharusnya ini menjadi nilai dasar dalam kehidupan masyarakat kita. Seperti itu. Jadi bisa saja masalah-masalah pendidikan itu muncul karena dasar pendidikan, nilai dasar yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sudah mulai dikesampingkan atau tidak dipedulikan lagi begitu. Baik, berikutnya kita coba masuk ke poin-poin yang akan kita bahas hari ini mengenai pentingnya dasar-dasar pendidikan. Ada beberapa poin yang akan kita selesaikan hari ini. Poin yang pertama, ini kita akan coba lihat perkembangan iptek jangan menggeser makna. Kemudian pendidikan jangan melahirkan manusia yang merasa pintar tetapi tidak pintar merasa. Kemudian juga pendidikan harusnya membawa perubahan, dampak dari perkembangan iptek, kemudian pendidikan mempersiapkan anak bisa hidup, perlu disiapkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian virus keseragaman di dunia pendidikan. Gambaran kualitas sumber daya manusia pendidikan kita bercermin pada negara yang berhasil pendidikannya. Kemudian ada 9 kesalahan arah proses pendidikan. Pendidikan perlu dikelola secara profesional. Dan yang terakhir nanti ada tujuan dari kajian
pentingnya dasar-dasar pendidikan ini diketahui dan dipahami. Nah, ini kita akan coba bahas di slide-slide selanjutnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jangan menggeser makna. Nah, maksudnya kita perlu dasar pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang kuat, untuk mengikuti perkembangan iptek agar perkembangan iptek tersebut tidak menggeser makna ketidakbenaran mengalahkan kebenaran. Keadilan menjadi komoditas, kebaikan menjadi barang antik, keikhlasan menjadi kamuflase, kekeluargaan dan persaudaraan menjadi samar, sehingga realitas kehidupan menjadi definisi ganda. Nah, berita-berita atau masalah-masalah yang muncul di halaman koran, layar kaca, televisi, atau media online lainnya itu tidak pernah kering dari berita-berita adanya percikan darah, ledakan bom, dan senjata otomatis, kemudian adanya kasus-kasus perkosaan, pecandu narkoba, kemudian kekacauan di daerah pengungsian yang bantuannya tidak merata, tawuran antar pelajar, dan lain-lainnya. Ini merupakan salah satu fakta bahwa kejahatan itu dapat muncul akibat tidak berkhidmat atau tidak mengacu pada kebenaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini hampir sama ketika kita percaya dengan berita hoax ya, atau berita-berita yang tidak benar. Kemudian berita tersebut menyebabkan pertumpahan darah ya dan adanya kekacauan. Nah, ini sebenarnya kita perlu memahami seperti apa fakta dalam berita itu. Nah, ini merupakan bagian dari memahami kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Meskipun teknologi itu penting untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi ada nilai positif dan nilai negatifnya juga dari perkembangan teknologi untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi perlu juga di sini dasar-dasar pendidikan yang kuat untuk memahami konsep perkembangan iptek tadi supaya tidak menggeser makna yang awalnya itu sebenarnya sudah benar menjadi tidak benar. Nah, poin berikutnya ini juga sangat penting. Mengenai pendidikan, sebaiknya jangan melahirkan manusia yang merasa pintar, tetapi tidak pintar merasa. Nah, seperti apa? Ini kita bisa lihat ada kasus yang muncul. Namun sebelum kita lihat di kasusnya, kita coba lihat dulu. Jadi sebenarnya dalam otak kita itu ada semacam jaringan saraf yang kecil. Nah, saraf kecil itu merupakan sensor segala rasa seperti rasa senang, sedih, marah, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, apabila sensor tersebut terganggu, maka bisa berakibat fatal bagi manusia. Kasus ini pernah terjadi pada seorang pasien di Amerika. Jadi ketika dia mengoperasi otaknya dioperasi ya oleh tim medis, tanpa disengaja itu jaringan saraf terkecilnya itu yang berupa sensor tadi ikut terangkat oleh tim medis atau tim dokter yang mengoperasi otak pasien tadi. Akibatnya sang pasien itu kehilangan rasa seumur hidup. Nah, ini sangat fatal sekali ya di dunia medis dan ada kaitannya juga dengan pemahaman ilmu pengetahuan yang menjadi konsep dasar dari pendidikan tersebut. Berarti seharusnya tim medis itu harus punya dasar ilmu pengetahuan jaringan mana yang harus diambil dan jaringan mana yang tidak boleh diambil ya. Memang meskipun di sini kasusnya tanpa disengaja. Walaupun begitu kita juga harus hati-hati dalam berbuat. Nah, kasus tersebut jika terjadi dalam konteks kehidupan pendidikan dan tatanan kehidupan masyarakat, ini maka akan banyak muncul orang-orang yang merasa pintar tetapi tidak pintar merasa. Merasa benar namun tidak benar merasa, dan merasa waras namun tidak waras merasa. Nah, kata-kata ini sangat
dalam sekali ya untuk bisa kita pahami, seperti kata orang yang merasa pintar tetapi tidak pintar merasa. Ya, berarti dia hanya pintar untuk dirinya sendiri dan dia tidak pintar merasakan kondisi yang terjadi di sekeliling dia. Apakah di sekitar masyarakatnya butuh semacam bantuan dari pengetahuan dia ya begitu. Harusnya kan kalau kita memiliki ilmu pengetahuan itu kita bagi-bagi ke orang yang membutuhkan, dan dari ilmu pengetahuan yang kita bagi itu kita juga bisa sambil merasakan apa yang mereka rasakan dalam proses transfer ilmu pengetahuan tadi. Salah satunya juga kita bisa merasakan ya, misalnya ini ada program guru-guru untuk daerah terpencil. Nah, mereka terlibat langsung kegiatan di daerah terpencil dan mereka bisa merasakan seperti apa kondisi masyarakat-masyarakat di daerah terpencil itu. Gitu. Nah, pendidikan membawa perubahan. Ini yang terjadi secara terus-menerus dalam skala dan intensitas yang kian meninggi, khususnya dalam 2-3 dekade terakhir ini. Nah, faktor pendorong utama dari perubahan ini adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemajuan yang sangat pesat dalam pemahaman kita tentang dunia ini diterapkan dan dikembangkan secara cepat dan meluas dalam berbagai bidang. Akibatnya, rencana yang dibuat tahun ini untuk dilaksanakan 2-3 tahun ke depan kemungkinan tidak relevan lagi dengan kondisi yang terjadi saat itu. Nah, arti kata pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Nah, ini merupakan bagian dari konsep dasar pendidikan. Pendidikan itu sebaiknya memang membawa perubahan pola sikap dan tata laku seseorang dalam upaya mendewasakan manusia tersebut dengan beberapa kegiatan berbentuk pengajaran, pelatihan, cara, proses, dan perbuatan mendidik. Berikutnya, dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menuntut hal yang lebih rumit dan menantang, di mana kita harus bisa memahami spesifikasi tertentu yang nyata dan berpengaruh terhadap dunia pekerjaan ya, dunia lapangan kerja atau dunia pendidikan. Kemudian poin berikutnya, perubahan yang terjadi selain perkembangan teknologi itu sangat pesat juga diakibatkan perkembangan luar biasa dari ilmu pengetahuan itu sendiri seperti psikologi, transformasi nilai-nilai budaya, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, dampak ini mengakibatkan cara pandang manusia dengan manusia, cara pandang terhadap pendidikan, kemudian perubahan peran guru, peran dosen, serta perubahan pola hubungan antar mereka. Nah, banyak juga orang tua, guru, atau dosen ini tidak siap menghadapi perubahan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tersebut. Sebagian ada yang berpacu dengan perubahan dan sebagian yang lain ini justru cenderung menjadi penonton saja. Resikonya mereka akan ditinggalkan oleh perubahan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ketika masa pandemi COVID-19 ini menuntut kita harus menguasai teknologi agar ilmu pengetahuan itu bisa berkembang. Walaupun banyak kendala-kendala yang kita hadapi selama proses pembelajaran daring yang melibatkan teknologi juga di sana untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, minimal kita bisa belajar dari kasus yang terjadi. Pendidikan mempersiapkan anak bisa hidup.
Dengan adanya pendidikan muncul perubahan. Nah, perubahan ini disebabkan karena adanya tuntutan perubahan arah dan pola tujuan pendidikan serta strategi untuk mencapainya. Nah, pendidikan ini tidak lagi dilihat sebagai upaya untuk menyiapkan anak memasuki masa depan, tetapi sebagai suatu proses agar seseorang anak itu bisa hidup kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Nah, tujuan terpenting dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Jadi belajar itu sendirilah yang harusnya menjadi tujuan pendidikan, bukan semata-mata pada hasil belajarnya. Sehingga karakteristik dari manusia itu perlu dimunculkan melalui pendidikan dan perlu dipertimbangkan bagaimana mendesain pembelajaran yang bisa membuat siswa kita itu mempersiapkan siswa kita itu bisa hidup gitu ya, tidak hanya menyiapkan untuk masa depannya saja. Sumber daya manusia yang bisa hidup ini dalam artian mampu bersaing di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu manusia yang harus benar-benar unggul. Nah, ada beberapa kriteria manusia unggul. Yang pertama, dia harus memiliki kompetensi berpikir kreatif dan produktif. Kemudian yang kedua, dia harus bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian mampu memecahkan masalah yang muncul, dan berusaha belajar bagaimana belajar dan selalu berkolaborasi dengan tim yang berbeda-beda. Nah, termasuk pengelolaan pengendalian diri atau kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan berpikir ini juga perlu dimiliki oleh kompetensi manusia unggul tadi. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual atau kecerdasan berpikir, dan kecerdasan spiritual atau kecerdasan dalam beragama. Nah, tujuan pendidikan atau kurikulum pembelajaran seharusnya menyusun strategi seperti apa membentuk kompetensi manusia yang unggul tadi ini, yaitu untuk menghasilkan manusia yang bisa hidup dan memberi peluang kepada siswa atau mahasiswa itu mengalami uh, growth of learning, atau dalam pembelajaran itu mereka bisa tumbuh dan mengeksplor apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Dalam artian tidak menjadikan siswa itu sebagai objek, tetapi menjadikan siswa atau mahasiswa kita sebagai subjek atau pelaku dalam proses pembelajaran. Salah satu karakteristik dari penataan lingkungan belajar yang kondusif itu yaitu melibatkan siswa dan mahasiswa sebagai subjek belajar. Nah, melibatkan mereka ini membawa implikasi yang besar karena terkandung suatu pemikiran reformatif atau perubahan tentang bagaimana memperlakukan siswa atau mahasiswa itu sehingga tercipta belajar dalam dirinya. Langsung belajar ya, langsung merasakan langsung bagaimana proses pembelajaran tersebut. Nah, lingkungan belajar ini bagaimanapun penataannya dimaksudkan agar anak-anak dan mahasiswa kita itu mau belajar dan mudah belajar. Jadi atas kesadaran sendiri untuk memahami materi yang diajarkan. Keseragaman dalam dunia pendidikan ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, bentuk penyeragaman ini ternyata telah berhasil membentuk siswa atau mahasiswa Indonesia menghargai kesamaan dan tanpa sadar telah berhasil membentuk pengabaian. Jadi, mengabaikan adanya keragaman atau perbedaan atau variasi dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini sebenarnya justru membuat perilaku yang berbeda lebih dilihat sebagai kesalahan yang harus dihukum. Nah, ini efek dari penggunaan kurikulum yang seragam, kemudian strategi pembelajaran yang seragam, buku sumber yang seragam, dan strategi evaluasi yang seragam. Sebenarnya ini bisa divariasikan atau dikondisikan sesuai karakteristik peserta didik atau mahasiswa kita. Jadi tidak tidak mesti harus sama, tetapi acuannya tetap mengacu
ke yang sudah ditetapkan. Cuma penerapannya bisa difleksibelkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam dunia pendidikan tersebut. Ya, seperti kita menghadapi seorang siswa yang nakal dengan yang tidak nakal, ini menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, tidak mesti sama seperti itu. Nah, ini bagian dari reformasi, jadi perlu melakukan reformasi, redefinisi, dan reorientasi terhadap landasan teori dan konsep belajar. Pembelajaran dan kurikulumnya harus ditinjau ulang ya, agar lebih mampu menumbuh kembangkan anak-anak bangsa itu bisa lebih menghargai keberagaman perbedaan tadi. Nah, disinilah fungsi teknologi pembelajaran itu mengambil alih, bisa lebih aktif, perannya bisa lebih aktif untuk bisa mendeskripsikan persoalan pembelajaran dan bisa menemukan pemecahannya. Seperti itu. Jadi kita tidak terlalu terpaku dari tidak terlalu kaku terhadap kesamaan yang telah disusun seperti itu. Jadi disesuaikan dengan situasi kondisi sekolah dan lembaga pendidikannya masing-masing. Nah, gambaran kualitas sumber daya manusia pendidikan kita saat ini baru sekedar mampu memberikan dampak langsung pada pendidikan yang diwujudkan dengan adanya ijazah, target mendapatkan ijazah, dan belum sampai memberikan dampak mengiring pengajaran yang indikatornya harusnya adanya kemampuan daya saing sumber daya manusia, baik untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, tuntutan dunia industri, apalagi persaingan kancah internasional atau dunia kerja intinya. Jadi seharusnya lulusan kita itu dipersiapkan sumber daya manusianya untuk bisa bersaing di dunia kerja, tidak hanya orientasinya untuk mendapatkan ijazah saja. Nah, ada faktor yang lebih fundamental atau faktor yang lebih mendasar sebagai penyebab keterpurukan kita itu, yaitu ketidakberhasilan pendidikan nasional karena pendidikan kita tidak menghasilkan sumber daya manusia bangsa yang berkemauan tulus dan berkemampuan profesional, sehingga kita tidak sanggup menahan krisis, dan ketika aneka krisis tadi itu muncul, sudah berkecamuk, justru kita malah semakin terpuruk dan sulit untuk melakukan perbaikan. Nah, seharusnya kita bisa lebih belajar ke negara-negara yang bisa menghadapi krisis tadi. Nah, mari kita coba bercermin pada negara yang berhasil pendidikannya. Belajar dari negara yang pernah dihantam krisis, mereka pelan-pelan tapi pasti mampu memperbaiki diri karena mereka sebenarnya mempunyai generasi yang tangguh untuk melawan krisis. Nah, ketangguhan ini merupakan dampak positif dari pelaksanaan pendidikan nasionalnya. Ada 9 kesalahan arah dalam proses pendidikan. Yang pertama, keberhasilan pendidikan itu hanya diukur dari keunggulan ranah kognitif atau pengetahuan, dan nyaris tidak menghiraukan ranah afektif atau ranah sikap, dan psikomotorik atau keterampilan umum dan keterampilan khusus. Seperti yang ada Ibu jelaskan di slide berikutnya, dia itu pintar tetapi tidak pintar merasa. Nah, ini salah satu kesalahan dari arah proses pendidikan kita yang lebih mengarah kepada keunggulan ranah kognitif atau pengetahuan tanpa menghiraukan ranah sikap dan psikomotorik. Kemudian kesalahan yang kedua, evaluasi pendidikan terutama pengajaran di tingkat sekolah ini cenderung mengesampingkan pola berpikir konvergen. Akibatnya, siswa itu tidak dipacu untuk berpikir kreatif, imajinatif, dan inovatif. Sebaliknya mereka malah menjadi objek didik dan bukan pelaku aktif atau subjek. Nah, kesalahan berikutnya, proses pendidikan ini berubah menjadi proses pengajaran. Artinya materi pelajaran itu menjadi materi yang tidak terasa relevansinya atau hubungannya tidak terasa dengan
dunia nyata atau dengan kenyataan. Nah, salah satunya ini akan terjadi kesenjangan antara dunia sekolah dan dunia kerja. Jadi lulusan ya, efeknya ini dari lulusan pendidikan kita itu tidak kompetitif dalam dunia kerjanya karena berfokus pada pengajaran yang tidak relevan dengan kenyataan. Nah, berikutnya ini ada kemampuan untuk menguasai pengetahuan itu tidak disertai dengan pembinaan kegiatan belajar. Akibatnya ada lembaga elit yang jauh dan asing bagi kehidupan dan keperluan hidup sehari-hari. Jadi ada kesenjangan antara sekolah dengan orang tua begitu. Yang seharusnya kan komite sekolah memfasilitasi hubungan antara sekolah dengan orang tua. Poin selanjutnya yaitu mengenai masalah titel dan gelar. Ini menjadi target pendidikan yang tidak disertai dengan tanggung jawab ilmiah yang mumpuni, sehingga terjadi pengejaran titel yang tidak sehat atau pengejaran gelar yang tidak sehat. Sehingga kultur lembaga pendidikannya itu hanya berbentuk kultur seremonial dan sangat bernuansa status seperti itu. Jadi beda antara iklim lembaga pendidikan yang hanya mengejar titel dengan lembaga pendidikan yang tidak hanya mengejar titel semata. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus difokuskan selain mengejar titel dan gelar tadi. Kemudian materi pendidikan dan buku pelajaran itu ditulis dengan cara metode untuk menyeimbangkan faktor praktik dan teori, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa, faktor lembaga pendidikan dunia kerja, kemudian faktor menjawab benar salah, dan menjawab dengan membuka kemungkinan variatif. Ya, seharusnya ini harus ada muncul di dalam materi-materi buku ajar atau bahan ajar, ini ya referensi yang siswa gunakan dalam proses pembelajaran. Berikutnya, adanya manajemen pendidikan yang menekankan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan bukan kepada seluruh stakeholder yang ada di pendidikan, seperti seharusnya kan diserahkan ke masyarakat, orang tua, guru, dan siswa itu sendiri. Kemudian profesi guru yang terkesan menjadi profesi ilmiah saja dan kurang disertai dengan profesi kemanusiaan, sehingga hubungan antara guru dengan murid terkesan sebagai hubungan produsen dan konsumen. Sebenarnya ini diperparah lagi dengan adanya kedudukan profesi guru yang belum dirajut dengan kaidah-kaidah akademik dengan berdasar pada keilmuan tertentu. Jadi sebenarnya sudah saatnya guru itu harus mengajar sesuai bidang studinya masing-masing. Nah, berikutnya semuanya ini diikuti dengan adanya problem nasional yang multidimensional, sebenarnya yang melemahkan upaya pemerataan pendidikan, yang kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta lemahnya kebijakan politik pemerintah yang menempatkan anggaran. Nah, ini anggaran dan isu pendidikan menjadi tidak populer, seperti misalnya untuk lembaga pendidikan Islam sendiri ya, itu alokasinya kan ada yang dikurangi atau bahkan ada yang dihapus, seperti alokasi untuk pondok pesantren ya, kalau tidak salah kemarin itu. Padahal dari pembelajaran di pondok pesantren itu kita bisa mengambil beberapa makna begitu ya, dan tidak hanya di pendidikan secara formal saja yang dialokasikan anggarannya cukup besar. Ini juga perlu dilihat kembali kebijakan-kebijakan yang muncul seperti ini. Masalah lainnya yang juga sangat penting menyangkut pendidikan nasional antara lain, yang pertama itu masih rendahnya pemerataan pemerolehan pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Kemudian masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, guru bidang studi dengan guru yang mengajar sesuai bidang keahlian atau tidak gitu ya. Dan masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan teknologi di kalangan akademisi. Nah, ketimpangan ini terjadi
di antar wilayah geografis seperti perkotaan dan perdesaan antara kawasan timur dengan kawasan barat Indonesia. Pendidikan perlu dikelola secara profesional. Jadi seseorang yang disebut pendidik profesional itu bukan hanya sekedar pekerja teknis saja dengan pemikiran mikro, melainkan juga harus memahami konsep dan kaidah-kaidah yang harus dipahami dan disikapi secara profesional juga. Nah, laju perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menandai abad sekarang ini terlebih di masa-masa mendatang menyebabkan para pendidik profesional itu harus andal dan dapat merasionalkan tugas dan fungsinya. Jadi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, kemudian harus sesuai dengan bidang kajian ilmu yang ditekuni maupun dari ilmu-ilmu lain yang bersifat membantu. Sehingga dengan demikian seorang pendidik yang profesional itu bukan hanya sekedar tahu bagaimana mengerjakan tugas-tugas dan fungsinya, melainkan dia juga harus kritis menuntut masalah-masalah maksudnya masalah-masalah yang muncul di sekitarnya dia harus kritis juga sehingga dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul di sekitar kehidupannya seperti itu. Baik, poin berikutnya, mengapa pendidikan itu perlu dikelola secara profesional? Karena pendidikan itu bukan ada dengan sendirinya, tetapi pendidikan itu bersinggungan dengan manusia sebagai subjek pelaku dan penerima. Kemudian sebagai subjek yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Oleh karena itu, ketika memahami pendidikan, perlu menuntut pemahaman yang memadai mengenai manusia dan ciri generik dan uniknya atau karakteristik dari manusia itu perlu dipahami ketika kita bersinggungan dengan dunia pendidikan. Ya, agar ketika kita menemukan masalah, kita mudah untuk melakukan semacam pendekatan untuk mencari solusinya. Nah, poin berikutnya ini ada kehadiran seorang profesional dalam bidang pendidikan ini perlu digunakan agar perhatiannya bukan hanya menuntut pendidikan itu sebagai landasan pendidikan itu sebagai tuntutan saja, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks pendidikan yang berkenaan dengan dasar-dasar pendidikan tersebut. Jadi konteks dan situasi yang terjadi dalam dunia pendidikan juga perlu dipahami oleh seorang profesional yang ada dalam bidang pendidikan. Baik, di slide terakhir ini dicoba dipaparkan mengenai tujuan kajian dasar-dasar pendidikan. Yang pertama itu memberikan wawasan awal mengenai peristiwa pendidikan dengan pendekatan struktural landasan pendidikan. Kemudian yang kedua, mengetengahkan beberapa dasar pemikiran yang digunakan berbentuk model pendekatan struktural bagi landasan pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengetengahkan konsep dasar landasan pendidikan. Dan yang keempat, mengetengahkan fungsi yang diemban landasan pendidikan bagi upaya menyikapi kebijakan dan peningkatan praktik pendidikan. Kemudian poin yang terakhir, mengetengahkan tata sajian buku dan garis besar isi buku sehingga memudahkan pengkaji di dalam menelaah isi landasan pendidikan. Nah, ini poin-poin yang coba Ibu buat sesuai dengan buku rujukan yang digunakan pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini, supaya ada acuan yang jelas ketika kita membahas konsep dasar-dasar pendidikan. Nah, untuk hari ini sepertinya itu dulu yang Ibu sampaikan mengenai materi mengapa pentingnya dasar-dasar pendidikan. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup mata kuliah kita hari ini. Ibu akhiri dulu slide penjelasan pemaparan slide PowerPoint-nya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.